Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan menginformasikan bahwa akan ada 30% KPM PKH yang digraduasi di tahun 2021 ini, dimana jumlahnya jika di tahun 2020 itu ada 10 juta KPM yang digraduasi, dan di tahun 2021 ini jumlahnya lebih besar dari tahun 2020. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke, jadi teman-teman, bantuan PKH ini atau bantuan keluarga harapan merupakan bantuan yang diberikan untuk keluarga miskin atau rentan miskin, dimana harus memiliki beberapa komponen di dalamnya, seperti komponen anak sekolah, lansia, balita, ibu hamil, dan lain sebagainya. Karena banyaknya juga aduan dari masyarakat mengenai peserta PKH yang tidak ubah setiap tahunnya, maka di tahun ini juga dari PKH ini sendiri melakukan graduasi yang lebih besar dari tahun 2020, di mana di tahun 2020 jumlah peserta PKH yang digraduasi itu sekitar 10 juta KPM atau 10%, dan di tahun 2021 ini informasinya akan ada 30% KPM PKH yang digraduasi. Tujuan dari adanya graduasi ini yang pertama yaitu agar penerima PKH tepat sasaran, kemudian yang kedua yaitu agar penerima bantuan ini seimbang atau merata, jadi tidak itu-itu saja yang menerima bantuan ini. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung upaya pengentasan kemiskinan, dan yang keempat yaitu meminimalisir adanya kesenjangan sosial, sehingga untuk peserta PKH yang dianggap mampu harus digraduasi. Nah, dalam hal ini masyarakat juga bisa melaporkan jika melihat tetangganya atau anggota PKH sudah mampu namun masih menjadi peserta PKH atau mendapatkan bantuan PKH ini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung saja melaporkan ke pendamping PKH di daerah teman-teman. Kemudian perlu teman-teman tahu bahwa graduasi PKH ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graduasi secara alami, dan yang kedua adalah graduasi secara mandiri. Untuk graduasi yang secara alami ini disebabkan karena sudah tidak memiliki salah satu komponen PKH seperti anak sekolah, kemudian atau ibu hamil, atau tidak ada komponen lansia, dan tidak ada balita. Nah, jadi itu perlu teman-teman tahu bahwa di dalam PKH ini ada 3 komponen, yaitu komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, dan anggota yang terkena penyakit TBC. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen pendidikan, di mana terdiri dari kategori anak sekolah SD, anak sekolah SMP, dan anak sekolah SMA. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia 70 tahun ke atas, kemudian penyandang disabilitas berat. Selanjutnya itu peserta anggota PKH yang tidak memiliki pengurus. Misalkan dalam keluarga PKH tersebut hanya tinggal orang tua yang sudah lansia dan anaknya sudah tidak ada, maka itu pasti akan digraduasi secara alamiah karena lansia tersebut sudah tidak bisa lagi mengurus dirinya atau mengurus keanggotaan PKH ini. Jadi perlu adanya pengurus di dalam anggota tersebut. Kemudian untuk graduasi mandiri ini merupakan peserta yang mengundurkan diri secara mandiri karena menganggap dirinya sudah mampu atau sudah sejahtera.
Kemudian dalam PKH ini ada beberapa golongan yang bisa digraduasi di tahun 2021. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pastinya dia sudah tidak ada salah satu dari komponen PKH ya teman-teman. Kemudian dia sudah masuk ke dalam golongan desil 4. Nah, untuk desil 4 ini jika teman-teman cek aja di aturan DTKS, yaitu rumah tangga dianggap dia itu sudah mampu. Nah, jadi kalau data di DTKS itu biasanya berisikan kelompok desil 1, desil 2, dan desil 3. Nah, kalau desil 4 ini biasanya memuat hanya 40% saja, karena dia itu sudah masuk ke peringkat sejahtera, namun masih ada di tengah-tengah. Jadi, untuk yang teman-teman masuk ke desil 4 ke atas, itu teman-teman sudah tidak bisa, sudah bisa jadi teman-teman akan digraduasi di tahun 2021. Jadi teman-teman bisa cek saja datanya di DTKS ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman akan digraduasi jika terdaftar sebagai peserta PKH yang sudah 5 tahun keanggotaannya ataupun lebih. Nah, jadi sekarang itu teman-teman dari pemerintah sudah membuat aturan baru di mana batas maksimal sebagai anggota PKH yaitu 5 tahun. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Oke, jadi kenapa ini di sini batasnya 5 tahun? Karena banyak dari masyarakat yang merasa kesenjangan sosial dan merasa hanya itu saja yang menerima bantuan dari pemerintah. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.